Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Sebelum memulai renungan kita pada pagi hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas segala berkat dan penyertaan-Mu sehingga kami bisa bangun di pagi yang indah ini, dan sebentar kami akan merenungkan sedikit firman-Mu sebagai bekal kami melewati hari-hari yang akan kami lewati. Sebentar kami akan memulainya, kiranya Engkau yang mau menuntun dan memimpin kami anak-anak-Mu ini Tuhan, sehingga apa yang kami renungkan tidak hanya kami dengar, tetapi juga kami laksanakan di dalam kehidupan kami. Kami adalah manusia yang berdosa Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, bacaan yang menjadi renungan kita pada hari ini diambil dari 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. Saya ulangi sekali lagi, bacaan kita pada hari ini diambil dari 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-18. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jika menggunakan acuan Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka bertumbuh berarti bertambah besar atau sempurna. Hal itu sama dengan yang terjadi pada setiap manusia atau bahkan setiap makhluk hidup yang ada di dunia. Dalam contoh kecil, seorang anak akan bertumbuh setiap harinya dan orang tua mereka akan mempersiapkan pertumbuhan anaknya itu melalui dukungan doa, dukungan materi, sehingga anaknya dapat bertumbuh secara fisik dan juga psikis dengan baik setiap harinya. Begitu juga dengan pertumbuhan rohaninya. Bagi kita orang Kristen, tujuan kita adalah bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan juga Juru Selamat. Bertumbuh bagi kita sebagai orang Kristen berarti mau belajar apa yang Tuhan kehendaki, belajar mengenal apa yang Tuhan inginkan dari kita, dan mau menaklukkan diri dalam pimpinan Tuhan. Inti dari bertumbuh adalah berporos kepada Tuhan Yesus dan mengenalnya lebih dalam lagi setiap harinya, melalui berbagai usaha yang mungkin berbeda-beda dari kita pribadi lepas pribadi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, iman adalah sesuatu yang mendasari pertumbuhan tersebut. Dan iman percaya pada Tuhan bertumbuh dalam keteguhan juga kesederhanaan hidup. Iman juga bertumbuh di dalam kasih, di mana kasih kepada sesama lebih nyata dalam mempengaruhi setiap pikiran, perkataan, juga perbuatan. Respon kita sebagai orang percaya kepada Tuhan yang adalah kasih, mau menanggalkan keegoisan diri, di mana hidup kita, hidupku, bukan untukku lagi. Sama seperti sepenggal dari lirik rohani yang mengingatkan kita bahwa Tuhanlah pemilik kehidupan kita.
Ambisi, harga diri, nama besar membuat kita seringkali melupakan benih kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan kemudian, hal itu yang membuat kehidupan rohani kita kering. Hidup kita terasa menjadi hampa. Lelah beribadah tanpa membawa pertumbuhan iman kepada Yesus. Untuk itu, kita diminta agar terus bertumbuh dalam kasih karunia. Meskipun penderitaan dan pergumulan hidup datang, tetapi kita akan lebih kuat menghadapinya. Berbagai batu sandungan yang mungkin menemui kita setiap hari, yang berusaha menjegal kita setiap harinya, tidak akan berarti. Hidup kita akan semakin tenang. Dan hal-hal yang seperti itu justru bisa memperkuat iman percaya kita. Membuat iman percaya kita menjadi semakin kuat, semakin teguh. Hal tersebut juga yang dikatakan dalam buku nyanyian nomor 487 ayat pertama yang berbunyi, tekun di dalam doa besar kuasanya, walau berat cobaan tak pernah menyerah, penuh kepercayaan kepada Tuhannya. Tuhanlah yang menaklukkan semua musuhnya, dan Roh Penghibur akan selalu memberi kedamaian pada hati kita, orang-orang Kristen yang mengasihi Tuhan, karena telah dikasihi oleh Tuhan terlebih dahulu. Semakin dekat kepada Tuhan, di dalam doa kita diserahkan hidup yang baik, hidup yang selalu berkenan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, penyerahan hidup pada Tuhan akan membawa kita pada ketaatan, karena kita percaya Allah yang Maha Baik lebih mengetahui apa yang kita butuhkan dan apa yang akan membawa pertumbuhan pada kita. Pertumbuhan kita sebagai orang-orang Kristen, pertumbuhan iman kita setiap harinya. Bertumbuh dalam pengajaran firman yang dilaksanakan oleh gereja melalui berbagai kegiatan persekutuan seperti persekutuan kaum perempuan, remaja, pemuda, ama, sekolah minggu, atau bahkan melaksanakan ibadah keluarga setiap harinya akan membawa pertumbuhan, akan membawa dampak yang baik bagi kita pribadi lepas pribadi maupun dalam komunitas kita, komunitas orang Kristen. Iman akan semakin bertumbuh dan kemudian kita akan semakin kuat dan tenang menghadapi setiap persoalan kehidupan kita. Amin. Semoga renungan pada pagi hari ini dapat membawa penguatan bagi kita untuk menjalani aktivitas kita pada hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami telah menyelesaikan perenungan kami pada pagi hari ini. Kiranya apa yang kami renungkan, apa yang kami dengar, dapat kami integrasikan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat bertumbuh setiap harinya dan semakin kuat dalam melewati berbagai tantangan hidup sebagai orang Kristen yang Engkau kasihi dan juga mengasihi-Mu. Tuhan, seluruh aktivitas kami pada hari ini kami serahkan dalam genggaman tangan-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati, menyertai, dan terus menemani kami dalam pelaksanaan aktivitas kami. Kami adalah manusia yang berdosa, Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Selamat menjalani aktivitas kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.